Hai guys, gimana kabarnya? Selamat datang di podcast Smiling West Java. Saya Dedi Taufik, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Hari ini kita bertemu kembali dan kita akan berbincang-bincang secara singkat yaitu tentang ekonomi kreatif di Jawa Barat. Ya, di sini sudah hadir ada Kang Hari selaku Ketua Kreasi Jabar, ada Teh Rena, ya, Mojang Kabupaten Bandung. Saya ingin tanya dulu nih, karena di sini para narasumber hadir yang kompeten, yaitu Ketua Kreasi Jabar, ya Kang Hari, ya biasa dipanggil Kang Hari saja ya. Kalau ini biasa dipanggilnya Teh Rena, Rena oh aja. Teh Rena. Iya. Selamat datang ya di podcast Parbud ini, Iya, gitu ya, di makasih juga podcast tuh Smiling udah West Java. Iya. Saya sebelumnya ke Kang Hari dulu nih. Ya. Di masa pandemi COVID-19 ini, ya ini dirasakan lah, ya dirasakan masih banyak di ekonomi kreatif ini terkena dampak. Ya, saya ada data di Jawa Barat ini hampir 14.901 ya, kurang lebih yang terdampak di sektor ekonomi kreatif. Nah, kira-kira ya selaku kreasi Jabar ya harus memberikan ruang menurut saya atau memberikan sebuah motivasi inovasi karena kreasi Jabar ini Pak Gubernur sudah membangun beberapa yang namanya Creative Hub. Ya. Ya, Creative Hub-nya ini kan sekarang ada di Kota Bogor, di Kota Bekasi, kemudian juga di Kota Subang, kemudian juga di Kota Cirebon, ya Tasikmalaya, dan kemudian juga sebentar lagi di Purwakarta. Ya. Nah, Creative Hub ini kan harus kita fungsikan. Ya, terutama di masa pandemi ini, apa sih kira-kira yang harus kita kerjakan ya bersama, ya mungkin nanti dari Kreasi Jabar akan seperti apa nih strategi-strategi di masa pandemi supaya pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Barat ini mulai meningkat. Menurut Kang Hari seperti apa? Ya Pak, jadi kalau kita lihat ekonomi kreatif sama masa pandemi ini kan kita sering ngobrol ya Pak sama teman-teman di daerah gitu. Ada pernah waktu itu menjelang dibentuknya Kreasi Jawa Barat, kita pernah ngobrol sama beberapa kota kabupaten. Kan waktu itu solusinya ayo digital kayak sekarang gitu ya Pak, digital. Sekarang dirasakan ya dengan adanya digital ini adalah sebuah ya keniscayaan gitu. Betul. Kan yang memang mau nggak mau kita harus melakukan sebuah inovasi. Betul. Ya. Karena itu adalah salah satu bentuk konkret menurut saya. Iya. Ya. Nah, terus gimana kira-kira dengan digital ini? Nah, jadi kata teman-teman di daerah teh, kita tuh udah dikasih banyak pelatihan digital. Ya. Terus naon gitu katanya teh. Saya teh bingung, habis diajarin e-commerce, marketplace, foto dan lain sebagainya. Terus saya teh nextnya apa gitu. Nah ini terus kemudian banyak ngobrol lagi, kita melihat sebenarnya ada 3 masalah di ekonomi kreatif Jawa Barat untuk kalau mau maju lagi gitu ya. Jadi ada pengembangan kapasitas, ada pemasaran dan juga ada permodalan. Nah itu selama masa pandemi ini yang kita coba fokuskan tuh di situ Pak. Jadi makanya muncul beberapa program-program yang kita kerjasama juga terutama dengan Disparbud yang alhamdulillah selama 1,5 tahun ini kita udah lihat lah ada beberapa sukses story-nya di beberapa daerah juga. Dan seperti pesannya Pak Gup ya Pak, jangan tong Bandung deh. Karena memang kan sekarang kalau boleh dikatakan gitu ya, kreasi Bandung ini kan boleh dikatakan fun ya. F-nya 2 UN lah. Di fashion, food, unique, nature. Ya fashion itu pasti berdekatan dengan ya kita lah ya. Dengan pakaian dan lain sebagainya, model kayak gitu kan. Kemudian juga kita berangkatnya ke food ya, kuliner ya. Karena kreasi juga harus melihat kepada potensi lokal tadi. Ya sesuai tagline-nya ya. Stay kreatif, unlimited, lokal harus vokal menurut saya. Nah ini merupakan concern yang harus kita bidik menurut saya untuk pasarnya. Tadi sudah dilihat dari pelatihan-pelatihan tadi ya, ada marketplace ya, dan kemudian juga ada program bagaimana kita mengkonekkan sesuatu ya. Sebetulnya ada beberapa yang sudah dilakukan oleh kreasi ya. Jadi kira-kira bagaimana ke depan ya harapan-harapan dari Kreasi Jabar yang sudah kita buat ya. Karena Pak Gubernur concern untuk bagaimana Creative Hub itu ada di semua kabupaten kota. Nah ini kan sebuah komitmen kebijakan dan implementasi menurut saya yang memang betul-betul dilaksanakan. Nah sekarang bagaimana ruang-ruang tadi Creative Hub itu diisi oleh teman-teman ya selaku Kang Hari selaku Ketua Kreasi Jabar ya yang memang ada wadah-wadah tadi
bisa diakselerasi atau gimana harapan-harapan ke depan ini? Ya jadi kita lihat Creative Center yang dibangun oleh Pemprov Jawa Barat ini bisa jadi pusat pengembangan kapasitas, pusat pemasaran juga, dan juga nanti mungkin jadi pusat permodalan juga Pak. Jadi kalau kita lihat kan orang butuh one stop service ya Pak. Kan kadang-kadang orang teh suka bingung, oh saya mau cari bantuan, oh bantuannya ke sini, bantuan ke sini. Oh kalau ini di sana, kalau ini di situ, kalau kadang-kadang suka bingung gitu. Jadi nyari satu tempat yang bisa dia langsung ke situ terus semua permasalahannya selesai kan jarang ya Pak. Nah harapannya khusus untuk yang ekonomi kreatif ini, si gedung Creative Center itulah yang fungsinya tuh akan memenuhi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di daerah. Apalagi mudah-mudahan nanti kita bisa sedikit demi sedikit fasilitasnya kita lengkapin ya Pak. Jadi harapannya itu sih jadi one stop center untuk semua kebutuhan-kebutuhan pengembangan bisnis teman-teman di daerah gitu. Tadi kan menarik ya, menjadikan one stop center ya di masing-masing. Mungkin nanti di Kabupaten Bandung juga kan bisa ya kita bentuk juga untuk Creative Hub tadi. Nah kira-kira ya tadi dari Kang Hari sudah nyatakan merupakan pertemuan lah atau center di sana. Nah atau Creative Center ini yang memang memberikan sebuah ruang untuk berekspresi lah seperti itulah. Nah kira-kira gimana nih dari pandangan Mojang ya terutama kaitan dengan keberadaan Creative Hub yang sudah ada. Nah, tinggal nanti bagaimana Teh Rena gitu bisa memanfaatkan ya dan bagaimana nanti pembinaan juga ya. Kira-kira gimana menurut Teh Rena ini? Oke, makasih Bapak sebelumnya. Jadi menurut saya kan Mojang itu duta pariwisata ya sebenarnya tugasnya, tapi menurut saya itu duta segalanya sih. Salah satunya UMKM. Alhamdulillah kemarin juga dari Mojang Jejaka Jawa Barat itu udah punya salah satu program kerja Pak, namanya Bekal Jabar. Itu beli produk lokal Jawa Barat. Nah, itu kenapa kita punya program itu supaya orang-orang tuh bisa ngelihat produk-produk Jawa Barat itu bagus banget. Gimana nih kira-kira ke depan bisa dikolaborasikan nggak antara dari Mojang tadi yang kata Terena bisa juga diberdayakan jadi influencer dan lain sebagainya. Bisa nggak kita lakukan untuk akselerasi di Jawa Barat ini di masa pandemi COVID-19 ini ya tetap terus bisa melakukan langkah-langkah inovasi menurut saya. Gimana kira-kira? Bisa banget ya nggak? Bisa banget Pak. Bisa malah pas tadi dengar nih Kreasi Jabar udah ngapain aja, kayaknya bisa selaras gitu. Jadi misalkan nih Akang sudah membantu UMKM Jabar, nah bagian mungkin Mojang Jejaka dan influencer lokal yang mempromosikannya. Jadi benar-benar bersatu kolaborasi. Ya, bisa jadi kolaborasi. Seperti tadi yang Teh Rena sebut kan Pak duta segalanya gitu. Namanya kita lihat Mojang Jejaka ini kan tersebar di semua kota kabupaten gitu. Dan sepertinya paguyubannya juga sudah cukup ada kuat gitu. Betul, ada 27 kabupaten kota lah ya. Dan saya pikir milenial. Dan kita ngelihatnya ini bisa jadi agent of change juga. Makanya kemarin kan kita diajak di Sparbud juga untuk pasang kirinya ngasih workshop gitu. Kita selama 2 bulan tuh bikin workshop design thinking dengan para peserta MOKA tahun ini gitu. Dan alhamdulillahnya mereka bikin beberapa karya-karya yang bagus juga gitu. Kita kasih studi kasus. Ini ada TIC kan di beberapa daerah gitu. Coba ide-idenya gimana untuk mengembangkan TIC gitu. Dan akhirnya keren-keren juga hasilnya Pak. Ada yang bikin revitalisasi angkot, ada yang bikin aplikasi, ada yang bikin website pariwisata yang integral gitu ya, memuat semua. Dan menurut saya itu jadi suatu angin segar bahwa Mojang Jejaka itu jadi udah pendekatan digital semua ya, 4.0 gitu ya. Betul, jadi tidak hanya promosi biasa saja tapi juga memberikan solusi. Nah, itu kan yang angin segar lah di masa pandemi seperti sekarang. Ya saya pikir Mojang itu kan harus tadi ya, Mojang Jejaka ini harus punya multi talenta ya. Salah satunya tadi kuncinya sudah dilakukan bahwa kolaborasi yang paling penting dan kemudian juga diberikan pembelajaran gitu ya, pembelajaran yang bisa dikolaborasikan ya karena melihatnya kelihatan pasarnya adalah pasar milenial kan. Nah, pasar milenial itu apa pendekatannya? Pasti medianya ya pasti media influencer dan lain sebagainya. Itu yang mungkin ya kira-kira dilakukan seperti itu. Nah, kemudian juga kira-kira nih dari Terena nih ya untuk Kabupaten Bandung sendiri apa sih keunggulan-keunggulan yang ada di ekonomi kreatif Kabupaten Bandung sendiri lah ya.
gitu. Kira-kira apa saja gitu ya? Sebenarnya banyak banget Pak, apalagi di bidang semuanya ada sih, dari kuliner, fashion dan lainnya itu banyak sekali. Nah tapi mungkin sekarang masih lebih ke kuliner dan fashion. Contohnya kayak ada Kampung Gamis di Soreang, tahu kan Kak? Itu ternyata Rena baru tahu juga mereka udah nyampe ekspor ke luar negeri dan lainnya. Terus kalau dari kuliner juga biasanya nih, apalagi Bandung dan Jawa Barat, kalian juga tahu kan, ternyata Kabupaten Bandung itu salah satu produsen kayak bakso aci, cireng dan lainnya, ternyata laku banget Pak di pasaran. Sekarang ada istilah apa tuh, cilor kan? Apa sih itu? Kalau cilor tuh aci telur Pak. Aci telur. Ada nggak itu kira-kira gitu? Banyak Pak. Sekarang kan zamannya frozen food, mungkin teman-teman juga tahu ya. Frozen food sekarang tuh makin dipermudah. Nah sekarang alhamdulillahnya teman-teman di rumah juga, teman-teman saya sendiri produksi sendiri, divakum dan dijual. Ternyata alhamdulillah dijual di e-commerce itu laku banget. Tapi yang jelas pasti harus higienisnya dijaga ya. Iya dong. Masa nggak higienis gitu kan? Kan makanya harus ada perizinan juga Pak yang kayak gitu. Ya memang kan tadi ya, menarik sekali ya. Sekarang kan kalau kita bandingkan gitu ya dengan di luar Indonesia lah ya. Saya pikir Singapura ini maju, tidak punya resort, tapi dia bagaimana dia mengemas dalam sebuah packaging. Betul. Ya, packagingnya bagus dan sebagainya. Jadi orang akan tertarik gitu kan. Nah sekarang mungkin sudah belum dilakukan ya. Tadi kata Kang Hari sudah dilakukan pembinaan ya. Setahu saya juga Dinas Pariwisata sudah ada yang namanya Village Talk. Ada program Village Talk, yaitu bukan hanya Creative Hub itu di tingkat urban atau kawasan perkotaan, tapi kita juga ingin meraih ke desa seperti itu kan. Nah ini juga kira-kira apa saja nih ya yang sudah dilakukan pembinaan atau dikemas dalam Village Talk itu juga selain menurut saya ada ekspansi tentang motivasi ya, kemudian juga bagaimana membuat packaging ya yang dilatih kepada para kreator-kreator yang ada di tingkat desa. Nah, kira-kira gimana? Apa saja nih yang bisa diangkat di situ? Ya jadi kalau tahun lalu kita Village Talk di Majalengka kebetulan repackage kemasan emping kalau nggak salah. Yeah. Jadi karena sebetulnya ada fasilitas-fasilitas kemasan kan sebetulnya di provinsi, cuman memang mungkin belum merambah ke berbagai macam daerah gitu. Nah ini kalau saya lihat Village Talk ini jadi salah satu penetrasi awal untuk menyebarkan fasilitas-fasilitas tersebut yang katakanlah mah terlalu banyak bermukim di kota gitu ya, padahal yang di desa juga butuh gitu. Iya, betul. Nah jadi ini justru bagus karena di desa juga ternyata banyak potensi-potensi yang sebetulnya bisa besar gitu ya Pak. Cuman karena tidak di package dengan baik tadi, jadinya tidak mendapatkan kesempatan yang sama gitu dengan tempat lain. Bahkan tadi menambahkan yang Kabupaten Bandung sendiri punya banyak animator, punya banyak musisi, filmmaker, terus e-sport juga tahun lalu bisa ya, beribu-ribu kan? Peserta gitu di Kabupaten Bandung, sehingga cuman mungkin ya tadi promosinya belum merata. Terus nah mungkin dengan kegiatan-kegiatan seperti Village Talk tadi itu ya yang bisa mengangkat bagaimana daerah-daerah yang sebelumnya tidak bergerak di bawah radar mungkin ya Pak ya, jadi terangkat gitu. Nah ini sesuatu yang mungkin perlu lebih digencarkan lagi. Jadi sudah dilakukan ya? Betul Pak. Nah ini menarik sekali ya, nanti kita ikuti ya, kini baru segmen pertama, nanti kita akan lakukan berikutnya ke segmen yang kedua. Oke, jangan kemana-mana dulu, saksikan di part berikutnya yaitu part 2 ya. Anda jangan beranjak dari tempat duduk Anda, yang kedua akan lebih heboh.